Jurnalis senior ya bang. Gitu ya, tapi memang benar-benar senior bang, banyak ilmu yang patut kita ini ya, kita ambil ya. Jadi beliau adalah mentor juga gitu ya dalam jurnalistik gitu ya. Jadi nanti akan berbagi pengalaman praktis ya, kapasitas jurnalistik gitu ya, gimana beliau sudah lama gitu ya berkecimpung di dunia tersebut. Baik, untuk tema yang disampaikan adalah statistik dan narasi jurnalistik yang cantik. Izin saya tambahkan ya bang, pasti akan membawa sesuatu yang menggelitik. Yeah. Baik, langsung saja kepada Bang Adian, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salin dia saya nggak usah dipaparkan biar Anda lihat saya aja, nggak usah lihat itu. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda itu melakukan aksi polisionil. Kalau dalam konteks sejarah kita namanya agresi militer kedua Belanda. Salah satu daerah yang dimasukin Lampung. Dulu ibu kota kita namanya Tanjung Karang, betul. Belanda masuk dari Panjang, kemudian dari Pantai Kunyit masuk ke Tanjung Karang. Kita punya presiden waktu itu namanya Presiden Rukadi, kemudian wakil presidennya R. Abasit. R. Abasit sekarang jadi nama jalan di Bandar Lampung. Karena Belanda datang, pasukan kita nggak cukup siap untuk menerima itu. Tanjung Karang dalam satu hari jatuh. Presiden Rukadi tertangkap, kemudian seluruh pemerintahan, anggota DPR, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi hijrah ke Pringsewu. Tempat Pringsewu memang sudah dipersiapkan kalau Tanjung Karang dan Teluk Betung jatuh. Di Pringsewu kemudian orang kumpul di pendopo dengan banyak tokoh-tokoh besar, termasuk satunya Kiai Haji Tolib. Di situ kemudian kumpul menentukan siapa residen yang berhak meneruskan pemerintahan darurat Presiden Lampung di bawah PDRI Sarifudin Perwira Negara. Nggak ada yang siap karena kondisinya sudah kacau balau. Dari hasil rapat kemudian ditunjuk satu orang menjadi acting residen atau residen perang masa pemerintahan darurat itu. Nama orang itu adalah Mr. Gele Harun. Namanya sekarang di jalan di depan SMP 1 dan di sebelah SMA 1 Bandar Lampung. Dia auditor militer. Karena orang sipil bekerja di militer, dia punya pangkat tituler, namanya letkol tituler. Deddy Corbuzier juga letkol, tapi dia giveaway. Kalau Mr. Gele Harun karena dia hakim sipil, tapi bekerja di auditor militer di Palembang, dia dikasih pangkat militer, namanya letkol tituler. Ibu mertua saya tidak di DKT, kalau pangkatnya kapten tituler, juga bukan giveaway. Akhirnya diputuskan itu di situ. Mr. Gele Harun menjadi acting residen meneruskan pemerintahan darurat Residen Lampung. Karena Belanda masuk lagi ke Pringsewu, nyingkir lagi ke Talang Padang. Talang Padang diserbu, masuk ke air Nandingan, masuk ke Batu Tegi, masuk ke Bukit Kemuning, masuk ke Waitenong, masuk ke Skipi. Di Waitenong dan Bukit Kemuning serta Waitenong itulah pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia khusus Presiden Lampung dipertahankan. Karena kalau tidak demikian, hancur Republik ini. Jadi Mr. Gele Harun dan kawan-kawannya ingin agresi militer kedua itu tidak memberikan dampak pengaruh apa-apa terhadap pemerintahan yang di Provinsi Lampung. Maka pemerintah terus berjalan. Mr. Inderrechten, sarjana hukum dari Belanda, memang orang kaya. Bapaknya satu marga dengan kepala BPS kita, namanya Harun Ar-Rasyid Nasution. Nama Dr. Harun sekarang ada di Tanjung Karang Timur, Dr. Harun 1, Dr. Harun 2. Memang orang kaya dari Sibolga, punya rumah sakit di Wilayah 5. Kaya sekali. Waktu Gele Harun sekolah di Belanda, Universitas Leiden, dia sudah pakai motor di sana. Orang anak sultan mana yang kuliah jauh-jauh dan sudah punya motor sendiri di Belanda? Dia punya kakak namanya Ida Lumongga Harun, dokter perempuan pertama dari Indonesia yang dihasilkan oleh Leiden. Orang Indonesia, saudari mahasiswa. Ida Lumongga Harun. Karena bapak itu kan Harun Ar-Rasyid Nasution dari Sibolga. Sibolga salah satu daerah yang terkena dampak bencana kemarin. Akhirnya di Waitenong kemudian menjadi pusat pemerintahan dari mulai Desember 48 sampai nanti Juli 1949.
Pemerintahan tetap berjalan meski dikepung Belanda, dikejar Belanda, diserbu Belanda. Nanti ketika pemerintahan Belanda mengakui kemerdekaan, seluruh pasukan termasuk yang ada di Waitonaw kembali ke ibu kota Tanjung Karang betul-betul. Tanggal mereka bisa datang lagi ke tempat-tempat yang semula dijadikan tanggal Hari Keluarga Nasional 29 Juni. Jadi 29 Juni itu Hari Keluarga Nasional diambil dari momentum seluruh tentara bisa pulang dari yang di gerilya bisa balik ke Jogja, ke Jakarta, termasuk ke Lampung. 29 Juni itu menjadi Hari Keluarga Nasional diambil dari momentum seluruh tentara bisa masuk lagi. Ya. Jadi Dr. Harun ini memang orang kaya, karena bapaknya Dr. Harun Ar-Rasyid Nasution memang kaya. Dulu rumahnya di Apotek Enggal, kantor residen di Plaza Lotus yang sekarang, Karang Indah Mall. Seluruh tanah dari Tanjung Karang Timur, dari Kota Baru terus sampai ke Enggal, itu memang tanahnya Dr. Harun semua, Bang Risman. Salah satunya adalah tempat pekuburan umum Kebon Jahe. Itu adalah wakaf dari keluarga besar Gede Harun. Kenapa kemudian cerita ini saya sampaikan? Karena banyak yang nggak tahu. Dan ketika saya sampaikan sama banyak orang, orang kemudian senang mendengarkan cerita itu. Kenapa orang itu senang didengarkan? Karena praktisi kita, masing-masing kita memang secara instinktif senang didongengkan, senang diceritakan. Itulah sebabnya kenapa karya jurnalistik itu mesti dia didengarkan, mesti dia mendongengkan. Kenapa? Supaya orang bisa membaca dari awal sampai akhir. Sekarang kita ketemu nanti momentum sensus ekonomi 2026 yang tadi sudah disampaikan sama Wira dan segala macam varian tadi. Itu semua angka, statistik itu angka. Maka kita mesti membunyikan itu, menarasikan itu sehingga orang mudah memahaminya dengan baik. Dalam konteks karya jurnalistik misalnya, tahun 45 sebelum Jepang itu menyerah, 140.000 orang mati gara-gara bom atom di Hiroshima. Tapi angka itu hanya angka, tidak berbunyi sebelum John Hersey menulis satu buku yang monumental dan adiluhung berjudul Hiroshima. Tahun 96, seluruh dosen di Amerika Serikat itu di Universitas Columbia bikin satu panel, Bang, menentukan karya terbesar jurnalistik yang pernah lahir ke muka bumi. Dikumpulin semua. Dari hasil panel para dosen dan jurnalis senior itu kemudian diputuskan satu karya yang menempati urutan pertama karya jurnalistik yang paling monumental sedunia. Judulnya Hiroshima, yang menulis John Hersey. Dia pakai data statistik itu untuk nulisnya, tapi dia juga menceritakan ulang pengalaman orang-orang yang selamat dari bencana bom atom di Hiroshima. Hersey ke Hiroshima selama 3 bulan, mewawancari banyak orang, 7 dipilih sebagai narasumber utamanya, dan sekarang kita bisa baca itu di buku Hiroshima. Ada, kalau teman-teman buka di internet, belanja bukunya ada. Bukunya tipis dan murah. Itu buku monumental karya jurnalistik pertama yang diakui orang sebagai karya adiluhung atau masterpiece yang pernah ada di dunia. Jadi kalau kita bicara statistik, dia angka, nggak hidup, kering yang tadi disampaikan. Tapi ketika kita bisa menarasikannya, itu bisa bagus. Saya ringkas saja. 2002 nanti kita akan banyak dapat data. Oh, jumlah UMKM di Bandar Lampung sekian, akses permodalannya sekian. Kalau itu tidak ada cantelan peristiwanya, speknya dia menjadi sesuatu yang kering. Gak mungkin juga kita ujuk-ujuk menulis angka-angka itu dalam berita-berita kita yang tadi disampaikan Wira, dia akan kering. Dia akan menjadi basah dan bisa kita narasikan kalau kita mewawancari orang. Maka nanti begitu Bang Rizwan selesai, seluruh hajat BPS Indonesia ini selesai di sensus ekonomi, nanti kita akan sama-sama bikin tulisan berita yang banyak tentang pelaku-pelaku UMKM yang memang dia termaktub dalam hasil sensus. Terus kita lihat di situ. Saya contohkan begini. Di depan kantor saya itu ada usaha lembunya tapi sudah mati ya. Saya ingin menuliskan begini kira-kira. Hairul Mutakin mengisi hari Minggu itu dengan melepas senapannya. Ia memang suka menembak tupai dan burung. Sebelum pandemi, ia mengisi Sabtu dan Minggunya dengan bekerja. Ia punya pabrik aluminium kecil-kecilan. Tapi selepas pandemi, pabrik itu tutup. Tidak banyak lagi yang bisa dikerjakannya. Hairul pada Mei 2026 pernah diwawancara oleh petugas dari BPS Sensus Ekonomi 2026.
Ia menjadi bagian dari ratusan ribu orang atau pengusaha UMKM yang diwawancari dan masuk dalam sensus ekonomi 2026. Dia menjadi hidup karena ada narasumbernya, ada newspack-nya, ada cantelan peristiwanya. Maka data ini yang kita akan pakai akan sangat berguna ketika teman-teman memang melakukan reportase secara langsung. Orang yang hidup itu bercerita, nanti ditempelkan template-nya dari hasil survei ekonomi 2026. Oh, ternyata orang ini yang merupakan bagian dari yang disensus dan kehidupan dia seperti ini. Oh, orang ini yang namanya pernah disensus dan kehidupannya seperti ini. Oh, pengusaha ini yang pernah disensus tapi dia kesulitan dalam akses modal. Yang begitu-begitu dalam berita-berita kita, dia akan jauh lebih hidup. Dan data yang BPS, data sensus ekonomi, bisa kita pakai. Saya kira itu sinergi yang paling tepat untuk kita menggunakan data sensus ekonomi nanti menjadi satu artikel, satu tulisan, satu karya jurnalistik yang dia hidup. Tapi kalau serta-merta nggak bakal. Selesai sensus ekonomi misalnya Bang Rizwan undang kami melaporkan, oke, akan jadi berita, tapi kita akan susah untuk menarasikannya karena kita tidak punya sampel hidup yang bisa menghidupkan, menarasikan dari berita itu. Maka dari hasil sensus ekonomi tadi, dia akan sangat berguna ketika kita melakukan reportase langsung kepada mereka yang pernah disensus dan menjadi narasumbernya. Itu saya kira akan lebih banyak berguna. Misal, mungkin pertanyaan saya nggak tahu ya, kalau ada sapi yang dicawi ya, istilahnya itu ya. Misal ada satu orang didata, barangkali kan kalau seperti Bang Iswan tadi sampaikan, nama, hadiah, usia, 46, penghasilan, ditanya penghasilan orang udah mundur tuh lah. Penghasilan per bulan Bang total yang di atas 6 juta, nanti pajak gede, nggak ngaku itu nanti kok kayak miskin amat, tapi di rumah ada mobil walaupun nggak bagus-bagus amat, kayak gitu. Dan pihak BPS sistem penyensusnya nggak bisa misalnya masa sih Pak 6 juta mobil Bapak jual, nggak bisa karena bukan tugasnya. Tugas itu ada di kita. Ya, keterbatasan petugas sensus di BPS itu nggak ada di jurnalis, kita bisa lebih dalam. Maka narasumber yang diambil dalam sensus bisa kita wawancara juga secara lebih mendalam. Sehingga dia data itu menjadi bunyi, narasinya menjadi cantik, narasinya menjadi lebih punya data dan punya effort, punya gigi dan punya taring karena memang dia basah. Dan itu yang dilakukan oleh para penyensus dari BPS. Karena tadi cuma nama, usaha, penghasilan per bulan berapa, punya tenaga kerja berapa, kemudian juga pajak apa seperti apa dan sebagainya. Kita barangkali agak ragu si narasumber menyampaikan karena nanti jangan-jangan berimplikasi pada hal-hal yang lain gitu kan. Tapi ketika jurnalis melakukan reportase itu menggunakan data hasil sensus ekonomi 2026 itu, ya tadi dia akan lebih hidup. Satu hal lagi Bang Rizwan, saya sering mengisi teman-teman BPS, saya sering bilang teman-teman statistisi di BPS ini adalah perawi-perawi data. Kalau dulu kita punya hadis, ada perawi hadis, teman-teman ini perawi-perawi data. Orang yang paling layak mengumpulkan, mencatat, dan dia menarasikan. Dia punya interpretasi yang pas karena dia yang mengumpulkan, dia punya ilmunya di situ. Maka saya sering bilang sama teman-teman BPS, teman-teman BPS, kalau punya hasil sensus ekonomi, sensus pertanian dan sebagainya dibunyikan, Anda boleh nulis. Tulis soal opini yang berkaitan sama satu ceruk kecil misalnya soal UMKM. Anda tulis di situ, Anda paparkan datanya, Anda sampaikan tadi. Barangkali niatan itu, nawaitu itu yang sudah terjawantah dalam 3 buku yang Bang Rizwan tadi sampaikan, walaupun saya belum baca secara keseluruhan. Tapi setidaknya perawi-perawi data yang ada di BPS ini adalah orang yang paling terhormat, orang yang paling pas untuk bisa memerinci, memberikan data, memberikan dalil-dalil terhadap hasil sensus itu. Sehingga kalau saya bayangkan pemberitaan di media saya misalnya itu lengkap, reporter saya cari berita, ada yang mengedit dikaitkan dengan hasil sensus ekonomi, poinnya apa, angle-nya apa, sebenarnya saya akan minta wawancara dengan BPS. Terus supaya lebih memuatkan lagi, saya minta orang BPS sambil nulis, saya minta begini, oke, saya siapkan. Jadi yang terpampang di media massa kita itu betul-betul literasi yang mencerdaskan. Data yang dipakai, narasi dia terserahkan, orang yang ada ditambah dengan opini yang merupakan bagian dari karya intelektual dan jurnalistik dari teman-teman yang memang merawikan data itu sebagai statistisi di BPS. Kalau itu yang terwujud, kita akan masuk ke dalam kelompok masyarakat yang cerdas. Hasil sensus ekonominya dia akan bunyi,
dia akan bermanfaat. Ya kalau tidak dimanfaatkan susah kita. Kalau hanya dimanfaatkan oleh pemerintahan, begitu-begitu aja. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita akan punya banyak perspektif tambahan dari narasi yang kita bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Adian, luar biasa ya paparannya. Jadi banyak ilmu juga yang bisa kita ambil gitu ya dari paparan tadi Bang Adian gitu ya. Jadi saya jadi tertarik Bang untuk baca tadi buku Hiroshima dan